Quick Info. Nah, kali ini gue mau ngobrol-ngobrol sedikit nih. Mungkin gue bukan curhat sih, tapi ngasih tau apa yang ada di pikiran gue. Hari ini gue mau ngebahas tentang lagu untuk mendengarkan setup atau setup untuk mendengarkan lagu. Nah, bingung kan? Nah, soalnya gini loh Music Lover. Penghobi audio atau biasanya kita sebut audiophile itu biasanya gini deh. Mereka menggunakan lagu untuk dengerin setupnya. Maksudnya gimana? Jadi dia menggunakan lagu, misalnya ada lagu-lagu tertentu gitu. Ya kayak lagu-lagu yang ngetop ya, yang memang biasa kita pakai buat ngecek setup audio gitu ya. Biasanya kayak misalnya Hotel California, Bohemian Rhapsody, atau lagu-lagu jazz, audiophile atau apapun itu. Atau kalau gua kan biasanya pakai lagunya Tulus atau beberapa lagu yang memang gue biasa pakai. Nah, gue menggunakan lagu-lagu itu untuk mendengarkan audio, ya, mendengarkan setup gue kayak misalnya dengerin DAP gue, atau bisa mendengarkan DAC, amplifier gitu, atau IM gitu, atau kabel, atau headphone gitu. Jadi ini fenomena di audiophile atau di penghobi audio yang memang selalu dilakukan gitu. Ya bukannya salah juga, karena ya terus terang gue juga ngelakuin ya. Jadi misalnya gue mau dengerin bassnya, sub bassnya, midnya, mid high atau high-nya, treble-nya gitu. Atau kalau gue mau dengerin teknis-teknisnya kayak misalnya clarity-nya, gue mau dengerin soundstage, imaging, separasi. Sampai gue pengen dengerin dynamic range-nya atau transient-nya, atau bahkan gue pengen dengerin noise floor-nya gitu ya. Gue menggunakan lagu-lagu tertentu untuk mendengarkan setup gue. Jadi ini sebenarnya kalau menurut gue agak membuat esensi lagu itu jadi berubah gitu. Karena gini loh Music Lover, sebenarnya kan musik itu atau lagu-lagu yang kita dengar itu kan sebenarnya untuk kita nikmati gitu kan, untuk kita dengarkan. Kayak gini, musik itu memang berpengaruh banget sama kita. Sangat ngefek sama emosi kita, menggugah rasa kita gitu. Pernah gak sih Music Lover misalnya dengerin satu lagu, terus mendengarkan lagu itu ada emosi tertentu yang langsung tercetus? Atau pada saat kita dengar lagu-lagu tertentu, tiba-tiba kita ingat momen-momen tertentu di kehidupan kita yang lama gitu. Mungkin pengalaman kita yang lama gitu. Pada saat kita mungkin SD, SMP, SMA, atau kuliah, atau kapan itu. Biasanya kalau kita mendengarkan itu, tiba-tiba keingat. Anyway, musik itu kan tahu kan Music Lover, biasanya menceritakan sesuatu atau menggambarkan sesuatu. Menggambarkan atau menceritakan yang diinginkan atau yang dirasakan penyanyi atau pencipta lagu itu. Ya kayak misalnya ada lagu apa, lagunya ya lo dengerin Tulus misalnya. Kan ada liriknya tuh ya. Jadi pasti si Tulus teh menceritakan emosinya dia, cerita tentang lagunya dia gitu. Nah itu sebenarnya kan yang harusnya kita nikmatin. Tapi kondisinya pada saat ini untuk penikmat audio atau hobis audio atau audiophile sebaliknya gitu. Jadi udah berputar. Ya bukannya salah juga, itu kan sah-sah aja. Gue juga ngomong ngelakuin itu gitu, apalagi untuk review kan. Ya, tapi mungkin kita ada baiknya mulai balik lagi ke esensial dari musik itu sendiri. Musik itu sendiri kan kita tahu atau kita dengarkan atau diciptakan itu untuk menggugah rasa kita, menggugah imajinasi kita. Ya, untuk merasakan harmoni, menggambarkan atau mendengarkan cerita, membayangkan sesuatu, atau mungkin bisa mendengarkan bunyi-bunyi tertentu gitu. Atau bisa mendengarkan instrumen tertentu. Nah, itu yang dicari sebenarnya. Ya, mungkin sekarang Music Lover yang masih suka dengerin setupnya menggunakan lagu gitu, coba balik lagi ke esensial dari musik itu sendiri. Karena kalau gini, kalau kita masuk ke musik itu sendiri, itu akan luas banget. Bayangin aja genre musik ada berapa banyak. Ya, dari rock, ballad, country, jazz, R&B, pop, EDM, banyak banget. Terus masing-masing itu kan punya instrumen yang berbeda-beda yang kita bisa nikmati. Misalnya bunyi oboe, beda sama bunyi violin. Bunyi violin beda sama bunyi gitar, beda dengan bunyi bass, beda dengan bunyi perkusi, drum. Ya kita bisa merasakan banyak sekali yang kita bisa rasakan gitu. Banyak sekali yang kita bisa dengarkan.
Ya, belum lagi cerita-ceritanya dari lagu itu, interpretasinya. Kadang-kadang musik-musik instrumental juga ada maksudnya loh. Kayak musik-musik klasik instrumental, ada yang menggambarkan misalnya Vivaldi dengan Four Seasons-nya, menggambarkan bunyi-bunyi di musim panas, di musim dingin, di musim gugur, di musim semi. Kan beda-beda interpretasinya, beda-beda yang kita rasakan. Harmoni, chord-nya beda-beda. Mungkin music lover sekarang coba untuk mulai mengerti tentang lagunya. Jadi jangan melulu mendengarkan setupnya aja. Yaitu mendengarkan setup menurut gua, bukan mendengarkan lagu. Sekarang coba balik. Ya, mendengarkan lagu dengan setup yang proper. Jadi menurut gua, kalau setup yang proper itu bisa menginterpretasikan atau bisa mempresentasikan apa yang diinginkan oleh si pemusik itu. Ya, ekspresinya bisa dirasakan dengan lebih baik, lebih presisi, lebih dinamis, lebih lebih kita bisa rasakan semuanya gitu. Ada yang si penulis ini bikin ada bunyi-bunyi misalnya perkusi kecil di sini. Ada bunyi-bunyi bell cow misalnya, cowbell ya. Ada bunyi-bunyi cowbell misalnya di sini atau bunyi-bunyi xylophone di sini yang kecil kita tidak terdengar. Nah, mungkin itu bisa membuat kita lebih kaya gitu untuk bisa mengapresiasi musik itu sendiri. Tapi bukannya saya juga melarang, nggak boleh gitu ya, silahkan saja. Tapi mungkin kita balik lagi sama-sama untuk mencoba mendengarkan esensi dari musik itu sendiri. Karena musik itu luas banget, musik lover. Dan bervariasi banget. Dan kita tidak akan pernah bosan. Karena banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Ya, emosi, rasa, cerita, ya, penggambaran, banyak banget gitu. Oke? Tapi kembali lagi terserah sama music lover sendiri. Ya, mau pilih yang mendengarkan setup atau mau pilih mendengarkan musik, bebas. Tidak ada yang melarang kok. Oke? Quick Info.